'uqdatam min lisani yafqahu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kajian Majelis Taklim Ilhamna di Masjid Istiqomah Bandung, insyaallah kita akan mengundang Ustadz Muhammad Asyad dengan tema menemukan bahagia seutuhnya setelah luka. Salawat serta salam tanpa kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para tabiinnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin, di kesempatan hari ini, hari Sabtu 6 September 2025, kita dikasih ridho sama Allah, diizinkan untuk mengadakan kajian di siang hari. Insya Allah dikasih kemudahan, ya, dikasih kelancaran hingga dari awal sampai akhir kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum nanti kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an dari Teh Dede, surat Al-Baqarah, surat kedua, yang akan dibacakan ayat 286. Sebelumnya, mari kita buka kajian Majelis Taklim Ilhamna ini dengan membaca basmalah dan istighfar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kepada Teh Dede dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. ربنا
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu pahala dari kebajikan yang dibisahkannya, dan terhadapnya ada pula sesuatu siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallahu khairan kepada Teh Dede yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran surat 2 surat Al-Baqarah ayat 286. Alhamdulillah ibu-ibu dan bapak-bapak ya, Ustaz sudah sampai di masjid ini ya, jadi nanti tidak lama lagi Ustaz akan memberikan ceramahnya ya, yang bertema menemukan bahagia seutuhnya setelah luka. Itu bedanya nada intonasinya itu ya. Baik, alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah ibu ya, karena ustadznya harus istirahat dulu ya. Kalau di masjid Istiqomah kan naik tangga ya bu ya, jadi harus tarik nafas ya. Jadi kalau misalnya ustadz baru naik langsung duduk bisik keteng. Ya betul, kan. Ibu-ibu mah tadi kuat semua ya, sama bapak-bapak juga di sana naiknya kuat. Naiknya kuat dengan atosnya mereka lanjut itu merenanya bu ya, sama bu ya, karena tidak dilihat dari usia muda, usia yang sudah senior, jangan bilang tua ya bu ya, usia sudah senior. Kalau zaman sekarang kan problemnya dengan tutur. Alhamdulillah, alhamdulillah Ustaz ya, sudah hadir Ustaznya. Kita bersolawat ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam alaika. Alhamdulillah Ustaz diajak sumping. Ustaz sehat Ustaz? Alhamdulillah ya. Perdana Ustaz bertemu dengan majelis taklim Irhamna ya. Ibu-ibu sudah menunggu karena baru kenal hari ini dengan Ustaz ya. Gimana penampilannya? Masya Allah, tabarakallah. Maka Ustaz dilanjut.
Sehat ibu-ibu? Luar biasa ini, Masya Allah. Ini semangat semuanya, senyum semuanya ini. Siapa yang paling tua di sini? Mana coba? Senior, ibu berapa usianya? Sudah ibu? Iya ibu. 50 berapa? 50 tahun pas. Pas 50. Lebih dikit. Ibu berapa di belakang? 60. Masya Allah. 62. Masya Allah. Awet muda ibu. Kayak 01. Ya, Masya Allah. Didoain yang hari ini nih siang-siang panas-panas kesini. Ya Allah kasih rezeki berlimpah. Allah bahagiakan hidupnya. Allah kasih anak-anak yang soleh dan solehah. Allah kasih pasangan yang soleh. Allah kasih uang kalau ibu nggak punya uang. Kalau ibu punya hutang, Allah lunasin hutangnya. Banyak yang punya hutang? Banyak. Mau tahu cara lunasin hutang? Gak ada cara lain ya. Berdoa saja tidak cukup, harus ya, tapi lebih baik lagi kalau tidak punya didoain semuanya lunas hutangnya, nggak punya hutang. Bahkan kalau perlu utangin sama orang. Utang itu nilainya seperti sedekah itu. Ibu utangin orang 1 juta, dia harus bayar minggu depan hari Selasa. Hari Selasa dia nggak bayar, nggak apa-apa. Setiap hari ibu dapat pahala sedekah 1 juta. Enak nggak? Enak. Kan ada utangnya. Tapi lebih baik kalau ibu-ibu langsung sedekah. Sedekah tiap hari, jangan lupa. Sedekah itu adalah obat dari semua permasalahan hidup. Nabi berkata dalam sebuah hadis, sedekah dapat membeli semua kesulitan. Ibu-ibu yang kesulitan kan? Kelihatan dari muka-mukanya. Namunya tetap jaga diri kita dengan sedekah. Karena sedekah itu tidak pernah mendahului ini. Musibah tidak pernah mendahului sedekah. Jadi kalau ibu sedekah hari ini, maka insya Allah musibah tidak akan datang kepada ibu. Tapi setiap hari, dan itu sedekah juga harus lihat-lihat dengan ini ya. Gitu. Jangan ibu kalau sekali makan misalkan 300.000 gitu ya, tapi sedekahnya 2.000 lewatan. Ya, kalau sedekah itu sesuai dengan handphonenya ini. Handphonenya apa? Kalau pakai iPhone minimal 300.000 sedekah. Kalau Android 100.000 boleh. Kalau nggak punya, ya senyum. Ya, jadi nanti kalau ada kesempatan untuk bersedekah langsung. Nah itulah yang terbaik. Oke, baik. Aku senang banget diundang teteh-teteh yang gelis di belakang dari Majelis Taklim Irhamna. Terima kasih, ini pertemuan pertama ya. Insya Allah semoga bisa terus berlanjut silaturahimnya. Kepada ibu-ibu, teteh-teteh semua yang hadir, makasih banget. Tadi pagi sebelumnya kami di Polo Park ya, Alhamdulillah hari ini di sini temanya hari ini tentang apa ya? Menemukan bahagia setelah duka. Siapa yang lagi berduka hari ini? Gak ada. Siapa yang lagi sakit hatinya hari ini? Ada. Yang mana yang lagi sakit hatinya? Hah? Di mana kalau sakit hati itu? Di sini. Sini atau sini? Sini tuh kiri ya. Kiri ya sakit hati ya. Kalau kanan jantung ya. Kenapa sih kita jadi sakit hati? Kecewa. Kenapa bisa kecewa? Berharap kepada makhluk. Tidak sesuai fakta, tidak sesuai harapan, apalagi? Hah?
Pilihan hati. Irian hati. Oh dihianati. Pernah ibu dihianati? Pernah. Lagi ya. Dikecewakan. Pernah kecewa ibu? Ini siapa yang mengecewakan paling sering? Suami. Diselingkuhin. Sakit nggak itu ibu kalau diselingkuhin? Gimana sakitnya ibu? Jangan ditekan. Nah, kenapa sih manusia itu sakit hati? Kenapa sih manusia itu kecewa? Kenapa sih manusia itu patah hatinya? Kenapa? Karena terlalu berharap sama manusia. Itu jawabannya. Kita itu sering menggantungkan harapan kita kepada manusia. Padahal yang namanya menggantungkan itu harus sesuatu yang lebih kuat dibanding kita kan? Ibu menggantungkan tali mau bunuh diri misalkan ya, jangan sampai nih ya, misalkan terus dibakar daun pisang itu loh Bu. Kira-kira itu gantung nggak? Yang ada apa? Ini bengkol Bu, jatuh. Jadi niatnya mau ini tiba-tiba bengkol. Kenapa? Karena dahan pisangnya tidak kuat. Yang namanya menggantungkan harus sesuatu yang lebih kuat. Kalau ibu manusia menggantungkan dengan sesama manusia, kira-kira kuat nggak? Ya, harus menggantungkan ke yang lebih kuat. Siapakah dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi konsepnya aja udah tidak tepat. Saat ibu menggantungkan harapan ibu, maka haruslah digantungkan kepada zat yang lebih tinggi, yang lebih hebat, yang lebih tidak terbatas kekuasaan. Siapakah dia? Allah. Tapi saat kita menggantungkan hidup kita kepada manusia, kepada suami, kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita, maka pasti pada satu titik ibu akan kecewa, pasti. Pasti pada satu titik ibu akan patah hati. Pasti pada satu titik ibu akan kecewa berat. Mungkin bukan karena orang itu jahat sama kita, sebetulnya tidak. Tapi karena mereka manusia. Kita berharap sama suami. Suami sih tidak berniat untuk menyakiti kita. Tapi pada satu titik ada kelakuan dari suami yang mungkin akhirnya menyakiti hati kita. Kenapa? Karena kita berharap suami kita itu tidak pernah salah, ya kan? Akhlaknya mungkin seperti Nabi Muhammad. Kalau ngasih bulanan 1 miliar, ya kan? Jadi apa namanya? Itu yang buat kita patah hatinya. Ya Bu ya. Jadi itulah yang membuat ibu-ibu kecewa. Karena kalau ibu-ibu kecewa, ya ibu menggantungkan harapan kepada manusia seperti itu. Tapi gantungkanlah harapan itu hanya kepada Allah. Ibu lagi sakit hati, curhatnya ke siapa? Bagus Bu. Allah. Jangan ke teman, jangan ke saudara, jangan ke sahabat, jangan. Meskipun nih ya, ibu punya WA group ibu, ya WA group bestie banget nih sama sahabat ibu. Isi WA grupnya cuma berdua, ibu sama sahabat ibu itu, ya. Nama WA grupnya Bestie Til Jannah. Ya, berdua tuh, sohib lah, sobi, tidak terpisahkan. Ya, pasti bocor ibu. Kenapa? Karena sahabat ibu punya masalah. Kemudian sahabat ibu punya sahabat yang lain. Meskipun ibu udah cerita sama sahabat ibu yang Bestie Til Jannah, lo jangan cerita sama siapa-siapa ya, gue lagi ada masalah ini nih. Terus kata Bestie ibu, iya tenang aja, dia kayak gak percaya sama gue. Emang gak percaya. Ya kan? Bahkan bersumpah demi Allah, tiba-tiba itu teman ibu besoknya ketemu lagi temannya.
Siapakah yang paling sering dibicarakan kalau antara dua perempuan ketemu? Ini perempuan lain Bu, atau gosipin orang lain. Bukan karena kita ibu suka gosip, enggak, karena memang manusia itu, apalagi perempuan, memang kuota berbicara dia lebih banyak dari laki-laki. Sehari itu ibu-ibu kapasitas kuota ngomongnya nih ya, itu 20.000. Suami ibu 7.000. Makanya kenapa? Kalau suami ibu pulang ke rumah, dia udah habis kuotanya, nggak nyampe, udah nggak sanggup bicara lagi. Sedangkan ibu baru pakai 3.000, masih ada sisa 17.000. Akhirnya apa? Ya suami ibu jadi tempat sasaran curhat dan lain-lain. Suami ibu udah capek, akhirnya dia tidur. Dan dengerin ibu ngoceh aja, tau dia udah tidur. Akhirnya terjadi miskomunikasi, akhirnya terjadi kekecewaan. Kamu gak dengerin aku curhat sih? Sedangkan suaminya, aku udah gak sanggup ngomong. Jadi emang seperti itu ya. Makanya pasrahkan sama Allah. Ada masalah udah ibu ada masalah buka Quran, ngaji. Maka Allah yang mengatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Berdoa, minta zikir, mendekat kepada Allah. Kalau ibu doa, ibu mendekat kepada Allah, maka insya Allah ibu tenang. Ada masalah, ibu bawa ke atas sajadah. Ada masalah, ibu bawa ke atas Quran. Ada masalah, ibu bawa ke ngaji, ke zikir. Jangan dikit-dikit kalau ada masalah bawa ada yang mati aja. Langsung mati aja. Memang yakin pahalanya banyak itu. Masalah itu semua dari kita itu pasti punya masalah. Dan masalah kita custom Bu. Meskipun ibu dekat tadi duduknya, izin, pasti masalahnya beda. Meskipun ibu anak kembar, pasti masalahnya beda. Meskipun ibu punya sahabat dari kecil sampai besar, ya pasti beda. Punya saudara kandung, makannya sama, ininya sama, pasti beda juga masalah. Nah itulah kenapa kalau kita punya masalah, ibu bawa ke malam sepertiga malam terakhir, ibu bawa ke sujud terakhir, ibu bawa ke sholat duha, ibu bawa ke sholat tahajud. Paling enak curhat sama Allah. Gak ada yang lain. Allah itu gak pernah copel, bukan copelan. Copel itu bocor jadi mau orang. Allah selalu balas reply itu. Allah selalu merespon kalau ibu WA message dan kutip ya. Kalau manusia, ibu misalkan gak pernah komunikasi dengan sahabat lama ibu, gitu ya. Tahu tiba-tiba sahabat lama ibu itu mau tahu pas lagi ada perlunya, ibu kesel kan? Apalagi pinjam 100, ya kan? Kesel manusia. Tapi Allah, ibu setahun gak pernah sholat, gak pernah ngaji, gak pernah zikir, lupa sama Allah. Tapi ibu pengen kembali kepada Allah, ibu minta sama Allah, maka pengennya Allah sambut ibu dan pelukan. Itulah bedanya Allah dengan manusia. Kalau manusia, ibu baru datang pas itu, ya, manusia itu mungkin bisa kesel, tapi kalau Allah tidak. Bahkan kata Allah nih ya dalam hadis, bahagianya Allah ketika ada hambanya yang ingin bertaubat, itu melebihi bahagianya seorang musafir yang pergi ke gurun pasir. Lalu di gurun pasir itu dia tertidur. Pada saat dia buka matanya, unta yang dibawanya hilang. Lalu dia mencari ke sekeliling gurun pasir itu, tidak ketemu. Lalu dia capek, dia tertidur lagi. Saat dia bangun, dia melihat untanya ada di depan matanya. Bahagia nggak kayak gitu? Ibu jalan-jalan nih dari Bandung ke Tasikmalaya sampai bawa mobil, ya. Mobilnya misalkan BYD. Mau sampai Tasikmalaya, ibu lagi ke toilet, BYD ibu bilang, ibu udah pusing, udah hopeless, udah nangis, udah wah riuh-riuh, saking capeknya ibu nyari, ibu tertidur di musola. Pas bangun dari musola, tiba-tiba ibunya di depan ibu ada mobil BYD ibu kembali. Senang nggak bu?
mobil doang sama tempatnya beda. Nah itu kurang lebihnya. Ya, jadi udah balik pada Allah. Kita punya masalah, balik ke Allah. Kita punya doa. Perbanyak doa sama Allah. Ini jadi ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka niscaya aku akan kabulkan. Berarti apa? Allah berjanji, Allah pasti akan mengabulkan doa. Pasti. Tapi memang cara Allah mengabulkan doa itu ada 3 cara. Ada berapa, Bu? Ya. Yang pertama, yes, langsung. Ibu doa sama Allah, ya Allah, saya lagi pengen makan enak, makan bosgil, nasi kebuli, kan ada. Masih ada yang ngajakin, ya kan? Udah lama ngajak kita, yuk kita makan nasi kebuli, bosgil. Boleh kita seperti itu? Bahkan Nabi katakan, urusan garam di dapur habis, ya, itu minta sama Allah. Urusan tali sepatu putus, itu minta sama Allah. Redaksinya seperti itu. Tapi bukan berarti kita minta sama Allah garam di dapur habis, tiba-tiba garam turun gitu ya. Poinnya adalah hal sekecil apapun minta sama Allah. Apalagi hal yang besar. Ibu minta anak ibu masuk kuliahnya di mana, ibu minta pekerjaannya halal untuk suami ibu, untuk ibu juga boleh. Ya Allah, saya nggak punya uang, ya Allah, tolong kirimkan saya uang, tolong kasih saya uang. Tiba-tiba ada nelfon, nawarin uang ke ibu, dari pinjol tapi ibu diambil. Ya, itu yang pertama, yes. Allah langsung kabulkan doa itu. Ya. Yang kedua, apa? Later, ditunda. Ditunda sampai kapan? Tergantung Allah. Mau 1 minggu, mau 2 minggu, mau 1 bulan, mau 1 tahun, terserah Allah. Karena hanya Allah yang tahu kapan yang waktu terbaik untuk ibu. Jangankan ibu, Nabi Zakaria. Ibu kenal Nabi Zakaria? Enggak kan ya? Tahu aja kan ya? Kalau kenal gimana caranya itu ya? Nabi Zakaria menunggu sampai 50 tahun untuk diberikan anak. Nabi Zakaria. Nabi Muhammad pada saat ingin memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu perlu menunggu selama 17 bulan. Nabi Muhammad Rasul maksum terjaga dari dosa, doa 17 bulan. Kita bukan Nabi, bukan Rasul, sering bohong, sering gibah, sering olah-olah, doa malam minta besok pagi udah dikabulin. Mungkin nggak seperti itu? Bisa aja, tapi ada kemungkinan enggak. Bisa aja kalau Allah lagi rego sama ibu, bisa. Tapi kalau harus menunggu, ya ibu menunggu. Karena nggak ada yang bisa tahu kapan waktunya. Allah katakan, wasa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wasa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Apa yang menurut kita baik, menurut Allah itu baik. Apa yang menurut kita baik, menurut Allah baik. Nah, siapa yang lebih tahu, kita atau Allah? Makanya di akhir ayatnya jelas, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Bu, kita pengetahuan kita dari mana sih? Terbatas banget kan, Bu? Ibu-ibu lah, ibu dapat informasi dari mana? Paling TikTok, paling dari pesan berantai di WhatsApp group, paling dari internet mungkin, ya enggak? Ibu mungkin nggak tahu berapa ketinggian gedung ini agar bisa berdiri sejajar, nggak tahu. Ibu nggak tahu berapa kedalaman apa nih parket ini biar bisa nempel. Ibu kita terbatas. Tapi Allah Maha mengetahui. Maha, ibu tahu arti maha? Apa nih? Paling. Paling. Ya. Bukan hanya paling maha.
Maha itu lebih di atas makhluk, tidak terbandingkan dan tidak terbayang. Jadi kalau masih bisa dibandingkan, masih bisa dibayangkan, itu bukan Allah. Ada orang baik, tapi Allah Maha baik. Berarti yang pasti baiknya Allah tidak seperti semua kebaikan yang pernah Ibu temui. Gitu. Ada orang kaya raya, tapi Allah Maha. Siapa yang paling kaya di Bandung Ibu? Nggak tahu. Ada yang ya, anggap misalnya Kang Deddy misalkan. Tapi kekayaannya pasti masih bisa dibandingkan. Atau kita ngomongin yang lebih tinggi lagi, misalkan Sultan Hasan Bolkiah, ya, dia punya Ferrari 100, kamarnya dari emas, kaya raya lagi, tapi masih bisa dibandingkan nggak kayanya? Bisa kenapa? Bisa. Atau Elon Musk, kamu kenal Elon Musk? Gimana? Enggak. Elon Musk, kalau orang flexingnya itu mobil ya, Elon Musk itu flexingnya apa? Roket. Roket luar angkasa, SpaceX itu ya. Harganya satunya aja mungkin 3 triliun. You pernah lihat uang 3 triliun? Saya juga belum. Iya, ternyata ini belum pernah. Saya juga belum pernah. 3 triliun ya. Mungkin 3 triliun tuh ya, kalau dibeli channel itu ya, banjir tuh di Bandung ini. Channel ya, channel apa yang ada? Elizabeth. Kalau dibeli channel, aduh, tenggelam Bandung dengan 3 triliun. Tapi siapa yang lebih kaya? Nah, kalau Ibu menggantungkan harapan ya, kepada orang yang masih bisa dibandingkan, yang masih bisa dibayangkan, udah pasti nggak mungkin. Ya, namanya menggantung itu gelantungan, ya, Ibu gelantung di tali gitu kan, atasnya kan harus kokoh ya Bu. Ya. Ibu kalau gelantungannya di pohon apa tadi, pohon pisang kan ya, Ibu kalau gelantungannya udah jatuh ya, gimana ya Ibu? Tapi kalau gelantungannya di pohon apa? Pohon anggur. Anggur apa ya? Oke ya. Saya nggak tahu pohon-pohonan ya. Pohon rambutan kuat nggak? Kuat ya. Jangan dipotong. Ya, pohon apa? Apa Bu? Pohon mangga kuat? Kuat ya? Pohon kurma Jati. kuat mah Allah. Jati. Jangan di pohon toge, pohon cabe. Ya, gitu Bu. Gantungkan hidup hanya pada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Udah paling enak di situ, paling enak. Dan memang hidup ini itu pasti isinya ujian. Selama Ibu hidup, selama itu juga Ibu akan diuji. Selama Ibu nikahnya masih sama manusia, Ibu ya, pasti isinya ujian. Iya, suami Ibu manusia bukan? Manusia. Hidup nggak? Apa ya? Ujiannya banyak, kata hidup. Kalau Ibu sudah tidak mau diuji lagi, udah siap? Berarti masih mau diuji? Iya. Oh itu, ya. Oke. Ada ini ya, nanti insya Allah teman-teman akan ada apa namanya? Bidadari. Sutuk, akan ada sutuk. Sutuk. Sunduk Ustaz. Sutuk ya. Oke, sutuk. Ini rumusnya ya. Kalau itu punya uang cash ya, cari yang pakai peci. Nah, yang warna merah. Zaman
1000 pintar banget ibu ini. Tangan sering ya. Kalau pakainya kris ada kris nggak? Ada kris. Boleh. Nah itu tergantung nanti mana yang HP-nya iPhone. Kita samain sholawat ya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut saya nanti cendol sampai ujian. Semua dari kita pasti akan diuji, dan biasanya akan diuji oleh seseorang atau sesuatu yang paling kita cintai. Benar ya? Berarti kalau ujian ibu suami ibu, berarti ibu bucin banget sama suami ibu nih. Enggak juga. Kenapa dia yang jadi ujian terberat ya Bu ya? Mungkin suami ibu pun tanpa bercerita dalam hatinya menganggap ibu adalah ujian terberat bagi diri dia. Tapi nggak ngomong, karena laki-laki itu kan tidak bercerita itu. Tiba-tiba gila aja. Oh bener, laki-laki itu sering ya tiduran gitu ya, liatin plafon gitu. Iya, bayangin, bayangin cicilan banyak banget, istri gue ngomel-ngomel, kejam-kejam ya. Enggak ya, enggak gitu. Suami ibu nggak pernah ini. Suami gini, suaminya gini. Hebat ya, ibu yang sabar. Ahli surga itu. Bersyukur. Suami ibu bersyukur mendapatkan ibu. Ibu bersabar. Tawa dulu ini diambil poinnya ya, jangan tawa. Jadi tawa ini biar tenang gitu. Siang ini kan waktu tidur kita, ya. Udah siap-siap mau tidur, ada yang udah beres-beres tas, ada yang taruh bantal sudah tadi. Semua pasti diuji. Dan kita tidak bisa memilih kita mau ujiannya kayak gimana, nggak bisa tuh. Ya Allah saya mau ujiannya dikasih duit aja, nggak bisa. Ya Allah saya mau ujiannya apa? Sakit hati aja misalkan. Nggak boleh. Apa? Ganti suami. Ya Allah, mau tukang tambah itu. Dimarahin apa ya? Lu nggak boleh kayak begitu. Masa tukang tambah? Ajak-ajak dong gitu. Siapa? Sampai tadi? Sudah tadi tukang tambah. Ini sebelum nyari suami tadi ya? Oh diuji, ujian pasti oleh sesuatu yang paling dicintai. Ibu cinta sama anak ibu, pasti ujiannya insya Allah ya.
Ibu cinta sama suami itu ujiannya di suami. Ibu cinta sama harta itu ujiannya harta hilang. Benar. Dan bukan hanya itu, dari zaman dulu semua orang sudah diuji. Ada yang diuji oleh anak. Nabi siapa pun diuji oleh anak? Nabi Nuh. Anaknya belum takut mau ikut sama ayahnya, bayangkan. Ada lagi yang diuji sama istrinya tuh siapa? Nabi Lut, Nabi Ayub. Ya. Ada lagi manusia biasa Abdurrahman bin Auf. Ibu tahu Abdurrahman bin Auf? Sahabat Nabi yang paling kaya saat dunia sampai hari ini beliau. Sahabat Nabi. Bukan Nabi, bukan Nabi. Nabi Sulaiman. Ini sahabat Nabi. Kekayaannya pada saat meninggalkan kekayaan kurang lebih ya 7.000 triliun. Bukan 7.000 triliun. Satu ketika Abdurrahman bin Auf ya diajak Rasulullah untuk hijrah ke Madinah dari kota Makkah menuju kota Yasrib Madinah ya. Lalu pada saat mau berhijrah sudah siap semuanya dihadap oleh kaum kafir Quraisy ya. Lalu mengatakan, wahai Abdurrahman, kalau kamu mau ikut Nabi hijrah ke Madinah, maka tinggalkan seluruh kekayaan di kota Makkah. Karena kamu mendapatkan kekayaan ini semua di kota Makkah. Kamu tidak boleh membawa 1 sen pun kecuali baju yang melekat di tubuh. Tapi kalau kamu tidak ikut Nabi hijrah ke Madinah, maka akan kami pastikan kamu akan menjadi orang terkaya di kota Makkah dan akan kami lipat gandakan kekayaanmu menjadi 2 kali lipat. Bayangin. Kira-kira kalau ibu ini punya suami kayak begitu ya, ditawarkan opsi begitu, ibu suruh suamiku pilih yang mana? Bertahan di kota Bandung, tapi jadi paling kaya raya, atau ikut hijrah ke Kamboja itu? Hah? Ya kan maksudnya ini kan angka berantah luar negeri kan? Ibu pilih mana? Tetap bertahan di Bandung, suruh suaminya, atau ke Kamboja itu? Pilihan yang sulit kan? Tapi bagi Abdurrahman bin Auf tidak sulit. Dia ikut memilih hijrah, meninggalkan semua harta. Nah, pertanyaan yang sama, istrinya kan itu juga ada istrinya. Istrinya juga dikasih ultimatum. Wahai istri Abdurrahman, kalau kamu mau ikut suamimu hijrah ke Madinah, nggak apa-apa. Tapi tinggalkan seluruh kekayaanmu. Tas-tas kermes kamu itu. Tas kermes itu tas kermes. Louis Vuitton itu, Louis Vuitton itu, ya, kermes Louis Vuitton itu semua ditinggalkan. Ya. Tidak boleh kamu bawa itu harta itu, karena itu harta yang kamu dapat di kota. Tapi kalau kamu tidak ikut suamimu hijrah, maka seluruh kekayaan Abdurrahman akan menjadi milikmu dan kamu boleh mencari suami lagi dari kalangan pemuda di Arab yang paling ganteng, kurang lebih seperti gantengnya Jungkook. Itu Jungkook, Lee Min-ho. Memang generasi ini generasi Lee Min-ho, bukan Jungkook. Jungkook ini generasi anak-anak itu. Ya. Nah, kalau sekiranya pertanyaan itu diberikan kepada ibu mau ikut suami ke Kamboja, nggak punya uang, atau ibu bertahan di kota Bandung menjadi janda terkaya sebanding? Ya kan tinggal suami jadi janda. Mana yang ibu yang bilang tadi yang untuk bertambah misalnya mana? Janda terkaya Di Bandung ya? Ibu pilih mana? Di Bandung, semua di Bandung ya. Ini realistis ya Pak. Karena istrinya Abdurrahman pun pilihnya gitu. Dia pilih bertahan di kota Makkah, nggak ikut sama suaminya. Dapat kekayaan semuanya. Tapi apa? Setelah 2-3 tahun, Abdurrahman bin Auf menjadi pengusaha terkaya di Yasrib. lebih kaya lagi. Dan istrinya bangkrut.
Nyesal. Nyesal. Benar-benar perempuan ini. Udah gabut baru nyesal suami. Suami udah dikalahin gimana? Apa? Jadi istri kedua apa? Aku yang heula di rumah. Ujian istri. Ada juga yang di suami. Siapa? Siti? Asia. Siapa nama suami ibu? Ada Fir'aun di rumah ibu? Ada. Yang mana yang Fir'aun? Gak ada budak. Kalau suami ibu dipaham dari Fir'aun, suami ibu yang namanya lagi Al-Quran tuh. Iya. Siapa nama suami ibu? Kan dari nama Fir'aun. Siapa nama suami? Asep. Nama Asep yang ada di ibu. Oh deh. Canda ya. Karena biasanya kan kalau di Bandung tuh Asep ya, Wawan, Tata, Gegen. Ini dulu apa? Yaya, Jaja, Miharja. Tahu ya? Cece, ini dulu apa? Ya kan? Kalau Fir'aun berarti tahun-tahun. Ya diuji, semua diuji. Udah, kalau diuji ya udah terima aja. Emang nasibnya lagi diuji tuh. Tapi Allah juga janji, fa'in nama'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Gak mungkin episode ibu itu sedih, gak mungkin. Gak mungkin. Dan yang namanya ujian itu pasti ada masa berlakunya, ada masa kadaluarsanya. Ada 10 tahun. Emang ibu diuji dari SD sampai hari ini ujiannya sama nggak? Sudah berapa banyak ujian yang datang kepada ibu sampai di umur sekarang? Banyak kan? Gak terkira kan? Tapi ibu masih hidup nggak? Masih nafas sampai hari ini? Berarti apa? Lewat, semuanya itu lewat. Gak ada ujian yang bertahan selama itu, gak ada. Sama hal tidak ada kesenangan yang bertahan selama itu, gak ada. Jadi kalau lagi dikasih ujian, oh ya udah, memang lagi jatahnya dapat ujian, gitu loh. Cara ngeliatnya gitu. Memang lagi jatahnya dapat ujian. Tapi kalau lagi baik, lagi bagus, misalnya dia memang jatahnya juga lagi baik. Gitu loh Bu. Ya. Jadi, ayo kita ini lagi nih, kita coba apa namanya bersyukur kita. Dan satu cara bersyukur apa? Bersyukuri suami ibu yang sekarang udah terima aja tuh. Kenapa ibu nikahin dia waktu itu coba? Lupa ya. Khilaf ya Bu. Ya udah ibu nikmatin lah khilafan ibu itu. Sifat ya. Memang kalau menikah itu kan, kalau menikah itu kan dunia serasa milik ibu berdua. Yang lain kontrak. Tapi setelah menikah, ibu yang kontrak. Dunia sudah hilang. Yang sisa hanya kontrakan. Itu, ya. Jadi udah kembalikan semua doa itu pasti akan dijawab sama Allah. Ibu punya masalah udah ngomong aja, doa sama Allah. Ya. Tadi itu sampai mana? Yang kedua ya, ditunda ya. Nah yang ketiga, yang pertama yes, yang kedua later, yang ketiga better. Bukan better biskuit ya Bu. Better itu lebih baik. Lebih baik. Ibu minta A, Allah kasih B. Ibu minta B, Allah kasih C. Ibu minta C, Allah kasih A. Tapi karena memang kita manusia ini nggak pernah bersyukur, saat kita mintanya A, Allah nggak kasih A, kita menganggap Allah nih jahat ya saya, nggak kasih apa yang saya mau. Padahal Allah udah ganti pergi. Iya. Atau bisa jadi cara Allah memabulkan doa gimana? Ibu dilindungi dari
malah bahaya. Ibu dijaga dari penyakit. Coba kalau ibu hari ini sakit, keluar uang apa? Ibu punya 100 juta, ya, tapi sakit-sakitan, salah ya udah. Atau ibu nggak punya uang tapi sehat, kayak mana ibu? Gak ada pilihan ketiga. Kalau saya maunya punya 100 juta dan sehat. Sama? Berarti sama kita itu. Atau ibu pilih mau punya suami soleh tapi nggak punya duit, atau suaminya nggak soleh tapi duitnya banyak ibu. Soleh duitnya banyak. Didoain semuanya suami soleh, duitnya banyak, ibu dapat bulanan yang minimal 300 juta. Kalau kemana-mana tinggal gesek. Setiap minggu ibu liburan, staycation, traveling, setiap bulan ibu umroh. Mimpi aja dulu mah. Meskipun sulit tercapai seperti itu kan? Mimpi. Minimal kalau ibu mimpi, ibu bahagia, ibu sehat. Karena bahagia itu kan membuat kita sehat. Tapi kalau ibu merenung diri di kamar, di pojok, tutup selimut, baru pangan, mager udah hilang. Rezeki akan pergi. Rezeki akan datang kepada orang-orang yang tenang, kepada orang-orang yang bahagia hatinya. Itu rezeki dan termasuk dalam mengatakan kalau ada ketenangan, ada ketentraman, ya, disitulah ada rezeki dan kebahagiaan. Tapi kalau setiap hari suami sama istri, itu ya sulit untuk rezeki datang. Itu ya Bu. Ya, jadi udah itu berdoa sama Allah. Dan Allah itu maha mendengar. Ibu nggak perlu doa teriak-teriak Bu, nggak usah. Allah dengar. Minta sama Allah. Tapi mintanya yakin. Ya. Allah itu punya sifat maha pemalu. Al-Hayyu, maha pemalu. Allah malu jika ada seorang hamba yang mengangkat kedua belah tangannya lalu melangitkan doa dan turun dengan tangan yang hampa. Allah malu. Dan salah satu hadis dikisahkan satu ketika Nabi ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana jika ada seseorang yang meminta kepada Allah dengan mengangkat kedua tangannya, apakah akan diberikan kepada Allah? Lalu Nabi bertanya kembali kepada orang itu, bagaimana jika ada seseorang manusia datang kepadamu lalu memohon dan dia menengadahkan tangannya, apakah kamu akan memberi dia? Ibu ngasih. Kalau ada pengemis pinggir jalan datang ke ibu dengan buka kiba sambil tangannya udah begini nih, ibu kira-kira akan kasih? Kasih. Minimal ibu kasih air putih, ya, minimal 2.000 perak ibu kasih. Minimal apa ibu dapat apa ibu kasih. Kenapa? Karena tidak kuat tiba, ya kan? Nah, manusia aja, kita aja punya hati seperti itu, apalagi bayangkan ada orang datang ke rumah ibu ketok konteku, pasti buka pagernya, udah gak makan 3 hari kesana, terus mohon sama Allah, mohon sama ibu, tolong saya kasih saya makan, tolong saya makan. Kira-kira ibu akan kasih nggak? Kasih. Karena itu manusia. Apalagi Allah maha baik, maha pengasih, maha penyayang. Udah doa sama Allah, udah doa. Tidak ada yang lain yang bisa mengalahkan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Wa yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Dan Allah lah yang menuliskan takdir dan Allah juga yang menghapuskannya. Jadi ibu doa sama Allah, ya Allah, jika ada takdir buruk
yang telah tertulis untukku, yang membuat hidupku sengsara dan celaka, maka hapuskanlah, ganti dengan catatan takdir yang baik. Insya Allah, kalau ibu biasakan seperti itu, Masya Allah, insya Allah hati ibu akan bahagia. Jadi duka akan diganti dengan suka, kecewa akan diganti dengan bahagia, dan selalu, khususnya ya, selalu berbuat baik kepada siapa. Ibu ketemu orang buat baik, meskipun itu orang nggak baik sama ibu, apa-apa, karena pahala ibu bukan dari orang itu, tapi pahala ibu dari, wah saya udah baik sama dia, tapi dia nggak pernah baik sama saya, tapi dia jahat sama saya, ngapain saya harus baik sama dia? Jangan. Bisa jadi kebaikan ibu pada orang itulah yang membuat ibu nanti insya Allah mendapatkan kebaikan yang lain dari orang lain. Ibu baik sama si A, mungkin A ini nggak bisa balas kebaikan ibu, tapi bisa dari si B, ya kan? Bisa dari si C, dari si D. Enak banget. Kalau ibu sudah terbiasa melakukan kebaikan, insya Allah. Allah bilang apa? In ahsantu bi'an usi. Siapapun yang berbuat kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Enak banget. Ya Bu ya. Oke, ini kan sebentar lagi mau asar. Kita buka tanya mari. Ada tanya? Hah? Langsung mau nanya deh. Baik, kita kembalikan dulu ke MC. Silakan. Alhamdulillah Ustaz, materinya ibu-ibu ya sangat bagus. Terus para Ustaz juga barusan ibu-ibu insya Allah paham, mengerti, tapi pasti ada yang mau ditanyakan, ya Bu ya. Dari langsung satu yang sebentar ya, dari sini dulu ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, saya meminta tips dari Ustaz ketika seseorang mendapatkan masalah atau ujian yang tentunya tidak disukai, merubah mindset supaya kenapa kok kejadian itu menimpa saya menjadi apa yang harus saya, tujuan Allah memberikan ujian ini kepada saya. Nah, itu tipsnya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cocok? Jawabannya gampang. Setiap kali Allah memberikan ujian kepada kita, anggap itu tanda cinta Allah bagi kita. Love language-nya Allah kan bilang di ayat yang tadi, yang terakhir, nanti dicek ya, Al-Baqarah 155. Ini indah sekali. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Tapi di akhir ayat itu ya, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Jadi manusia itu pasti akan diuji dengan kelaparan, ketakutan, kecemasan, kegalauan, kekurangan harta. Tapi apa? Kalimat terakhir, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi cara merubah mindset betul. Setiap kali diuji sama Allah, jangan berpikir bahwa Allah benci sama kita, jangan. Karena ujian itu tidak serta-merta karena Allah benci. Bisa jadi karena Allah cinta. Semakin Allah mencintai seorang hamba, maka yang pertama kali diberikan bukanlah harta benda, bukanlah materi, karena itu kecil bagi Allah. Tapi apa yang diberikan? Ujian keimanan dan ketakwaan, agar Allah bisa melihat mana hambanya yang tetap kokoh beriman dan mana yang hambanya kabur setelah diberikan ujian. Maka setiap ujian adalah tanda cinta Allah pada kita. Coba ibu lihat, kalau ibu mengatakan bahwa ujian adalah karena Allah ujian kita, siapakah orang-orang yang mendapatkan ujian paling berat? Para nabi. Apakah para nabi itu berbuat dosa? Lebih banyak mana dosanya? Kita nabi. Lebih banyak mana ujiannya? Kita nabi. Bayangkan coba. Gitu cara berpikirnya.
Nabi aja ujiannya masya Allah. Ibu pernah nggak diuji dapat mimpi suruh nyebelin anak ibu? Kalau dapat perintah begitu ibu kuat nggak? Anak sendiri sebetulnya nggak mampu. Makanya yang terpilih siapa? Ibrahim. Ya kan? Sama, semua lagi seperti itu. Ya, nah, ibu sekarang cara bermain betul. Setiap kali ujian, oh ini tanda cinta Allah. Oh Allah mau nyiapin hadiah yang besar buat saya nanti kalau lulus ujian. Karena setiap lulus ujian itu pasti akan naik tingkat dan pasti akan mendapatkan kebaikan. Alhamdulillah. Sebelah sini Ustaz ya. Mana? Mana sih Mike? Oh ini Pak Ustaz. Pak Ustaz, saya mau bertanya, bila seseorang, contohnya wanita ya, dia belajar berjilbab atau mengikuti metode seperti mengikuti pengajian atau tausiah dikarenakan belum ada niat sebelumnya, tetapi karena ada rasa luka, akhirnya seseorang itu mencoba untuk bertawabun ilmi dan mendekatkan diri. Nah itu apakah termasuk istiqomah yang sebetulnya atau tidak? Karena apa? Dengan mencoba mendekatkan dirinya karena ada rasa sakit atau karena ada luka gitu. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus pertanyaannya. Apakah kalau orang baru kena masalah baru dia datang kajian? Apakah itu hal yang baik? Baik. Karena memang tidak semua orang bisa sadar hanya dengan panggilan. Ada teman ngajakin kajian, kajian ini aku malas gue mendingan nongkrong, ya kan? Kajian ini aku malas hidupku baik-baik aja kok. Gue nggak perlu dekat sama Allah, hidupku baik-baik aja. Tapi gila dikasih musibah, waduh, paling soleh aku di Bandung. Ibu kalau lagi dikasih kesenangan, biasanya nih ya, sholatnya, ibadahnya itu makin kenceng atau makin longgar? Biasanya ya. Tapi kalau pas dikasih ujian, ibu ibadahnya makin rajin atau makin longgar? Ibu sholat 5 waktu nggak kalau dikasih ujian? Nambah ngaji nggak? Tambah puasa Senin Kamis? Tambah tahajud? Tambah ngomongin orang? Wajar, gak apa-apa. Memang ini contoh sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau orang yang sudah terbiasa sholat dipanggil Allah secara sukarela, dia datang sholat. Tapi ada orang-orang yang nggak kompak dengan secara sukarela, akhirnya datanglah panggilan kedua. Apa itu? Dipanggil, dipaksa untuk sholat. Dengan cara apa? Ujian. Tiba-tiba ibu mau punya duit, dompet nol, sholat nggak ibu kira-kira gitu? Tiba-tiba ibu diselingkuhin, sholat nggak bu? Sholat. Sakit rajin loh, kan? Tapi kalau ibu hidupnya enak, setiap minggu ibu staycation di hotel bintang 5, tiap bulan umroh, belanja tinggal gesek, mau pas apa lihat di online shop langsung check out. Iya, tiap ATM 1600 juta. Bisa jadi gue itu akan ada di sini hari ini. Iya, lagi belanja. Lagi belanja. Kajiannya dari sekolah, tahu nanti aja. Gue liat YouTube aja, padahal nggak pernah buka juga itu. Udah gue lihat rangkuman aja 1 menit, gue udah tahu apa isinya. Tapi kalau ada ujian, jadi nggak apa-apa. Justru bisa jadi dan seringkali kesulitan, kesedihan, kekecewaan itulah yang menjadi hidayah terbesar bagi seorang pembunuh. Kalau belum pernah kepentok, orang itu nggak akan sadar. Oh kejedot tuh sakit ya. Orang tahunya, kejedot tuh sakit banget gitu. Karena belum pernah ngerasain. Tapi gila dia kejedot, akhirnya dia obat dan bisa jadi itu adalah pintu masuknya hidayah untuk itu. Ya.
Iya, amin ya. Insya Allah ini awal Ibu mengaji dengan Majelis Taklim Irhamna dan Ustadznya juga Ustadz Muhammad Asyadian. Jadi nanti kedepannya rajin ya Ustadz ya ikut kajiannya. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Ini yang dekat dulu sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, tadi kan dikatakan bahwa setiap orang itu pasti akan selama kita hidup gitu ya. Yang ini saya sedikit sih, Ustaz. Tadi menyembuhkan luka itu mungkin butuh waktu ya. Terus gimana caranya kita menghadapi orang yang orang itu udah membuat luka di hati kita ya. Tapi kita teh udah pernah gitu ya, udah bahagia gitu, sembuh gitu. Terus kemudian si orang luka itu ada lagi hidup hadir lagi gitu, kayak mengorek-orek luka yang lama dengan alasan ada masih ada anak di situ gitu ya. Jadi kadang saya tuh suka gimana gitu menghadapi orang yang terus gitu, kadang kayak tuh udah ya Allah kenapa sih terus hadir gitu, padahal kita udah coba memaafkan gitu ya. Tapi kan kalau melupakan gimana nanti bisa saja tidak terlalu sakit lagi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ibu. Oke, ini jawabannya. Orang bisa hadir di dalam hidup kita kalau kita yang memberi akses ke itu. Jadi hidup kita itu Ibu yang menentukan, bukan orang lain. Orang bisa masuk ke hidup kita karena kita yang kasih akses. Itu boleh nggak kita nge-block orang? Boleh nggak kita unfollow orang? Boleh. Asal niatnya bukan untuk jahat, niatnya untuk ketenangan diri kita, kesehatan mental kita. Boleh. Justru Allah meminta kita untuk mencintai diri kita sendiri. Makanya sebenarnya sosial media itu kita sudah sering lihat reportnya. Ini kan sesuatu yang tidak baik untuk kesehatan mental. Betul kan? Sosial media itu nggak bagus sebetulnya. Kenapa? Ibu jadi membandingkan diri ibu sama orang lain. Ibu jadi berkurang rasa syukur ibu. Ibu lagi ngaji, ibu pas story ibu, oh dia ada di Bali. Iya. Ibu lagi ngaji, dia lagi di Bali. Ibu ke-distract kan misalnya? Ya mungkin sekali ada distract, 2 kali ada distract. Ibu lagi makan pecel lele. Oh enak, aduh nikmat. Jadi buka story pecel salmon. Story pecel salmon, ya Allah, oh, enak banget, warnanya merah. Yang ini gosong itu. Akhirnya apa? Jadi nggak bersyukur. Itu Bu. Jadi kalau dalam case tadi saat ada orang lama, masuk kembali ke dalam hidup ibu, itu karena memang ibu masih kepengen juga dikit-dikit mungkin dia masuk gitu loh. Jadi masuk beneran dia. Contoh gimana? Ya dia WA, ibu respon, ya kan? Dia telepon, ibu sekali-sekali angkat. Ibu ngomel-ngomel nih, ya. Tapi kan tetap ada komunikasi. Akhirnya apa? Dia menangkap ini sinyal masih muda, masih pengen tak bersama. Ya akhirnya ngerecokin lagi keluarga ibu, ngerecokin lagi hidup ibu. Tapi kalau kita sudah punya batasan, oke, kita ngomong kita kasih geser ini mantan suami kali ya, mungkin ya, tapi kalau ada anak atau mantan suami, ya berarti kita kasih batasan aja. Apalagi kan ibu udah ikut kajian, kalau sudah jadi mantan, yang namanya mantan itu kan udah nggak murid ya, berarti kan ya, dia nggak boleh ke rumah, chat secukupnya aja. Kalau masih dianya yang begitu ya kepo. Blok. Bukan blok. Blok ya. Blok aja. Bener blok aja. Apalagi kalau mantan ibu suka menyebutin itu kan. Itu kan. Itu dihilangkan. Dan semua akses seseorang bisa masuk ke hidup kita dari diri kita sendiri. Itu poin. Kalau ibu mau ngasih akses dia nggak bisa masuk. Ya. Oke, ada lagi? Iya, Ustaz karena ini mau asal. Iya. Ya, jadi hanya satu pertanyaan. Satu lagi, betul. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ada yang ingin saya tanyakan yang suka mengganggu gitu ya, bukan mengganggu ya, yang suka berpikir gimana caranya atau motivasi apa atau dukungan apa yang harus kita lakukan untuk orang yang terdekat dengan kita, sementara dia itu lagi luka batin gitu, lagi merasa down. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk dia orang yang terdekat dengan kita? Orang terdekat lagi luka batin. Iya. Ibu harus ngapain? Iya, betul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi, saat kita terluka, yang paling bertanggung jawab terhadap itu juga siapa? Diri kita sendiri. Ibu nggak bisa ngapa-ngapain dia selain ngasih semangat dan kirimin reels selamat-selamat atau reels motivasi. Ibu lagi sedih, siapa yang bisa mengobati diri ibu sendiri? Ibu, mungkin orang lain. Ya, jadi apa yang bisa ibu lakukan ya ibu doakan dia, ibu hibur dia, nggak apa-apa. Tapi dari dia sendiri harus mau sembuh. Ya kan, ibu mau menghibur, ibu kasih dia kirimin makanan, ibu. Tapi kalau memang dia yang memang menyakiti hatinya sendiri, menyakiti diri sendiri, dia tidak akan merasa. Jadi paling benar adalah ajak dia ke kajian. Kajian saya nanti, saya lagi akhir September, insya Allah. 27 September di masjid Anur, alun-alun. 27 September ya. Ajak saudara, teman, tetangga, mantan, ajak kita. Ya. 27 September jam 1 siang. Nah, infonya bisa diklik di bawah ini. Kak, ini tadi ada satu yang mau nanya dari awal, kasihan ya. Iya, nggak apa-apa. Kita jadi takutnya nggak datang lagi ke kajian itu ya. Serius sudah mikir gitu? Itu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama. Mengenai takdir dan keimanan. Jadi udah saat ini saya tidak punya pasangan dan juga tidak dikaruniai keturunan. Tapi pernah punya pasangan? Oh, tapi bercerai. Udah. Ya itu selingkuh. Siapa yang selingkuh? Yang itu selingkuh. Mau banyak kan juga di Pulau banyak yang sendirian. Jadi yang ingin ditanyakan, terkadang sebagian manusia memahami takdir itu gimana ya? Tidak punya pasangan, tidak punya keturunan, jadi kadang-kadang ya Allah gimana sih takdir? Takdir aku gimana kan sebagai orang itu sebaik-baiknya membuat takdir. Ibu usia berapa? 50. Terus kadang-kadang kan keimanan kita juga turun naik ya. Ketika keimanan kita turun kan jadi kita seolah-olah menyalahkan Allah, padahal kan nggak boleh ya. Jadi bagaimana Pak Ustaz solusinya atau apa ya? Silakan ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Baik Ibu, tadi kita belajar bahwa setiap orang itu akan menjalani takdirnya masing-masing. Dan bisa jadi kalau mencintai Ibu, maka takdir atau ujian yang Allah berikan bisa jadi adalah di sisi Ibu. Tapi apakah ada cerita dari wanita-wanita terdahulu yang tidak punya anak, yang tidak punya suami, yang tidak punya keturunan? Contoh siapa? Sayyidah Siti Aisyah. Dia nggak punya anak itu. Sampai akhir hayatnya tidak pernah punya anak. Tapi apa yang terjadi? Siti Aisyah adalah perawi hadis nomor 3 terbanyak. Nah, kita sering mendengar hadis ya. An Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu. Kenapa? Akhirnya ketidak punya anaknya itu membuat dia lebih fokus dalam sisi tolabul ilmi, menuntut ilmu. Tentu tidak bisa dibandingkan apple to apple. Bukan berarti udah itu belajar aja atau saja enggak, tapi ibu coba lihat bahwa masih banyak kebaikan yang Allah kasih kepada ibu. Ibu lihat, syukuri, renungkan apa saja hal-hal baik yang ibu dapatkan dengan belum memiliki seorang anak atau
belum memiliki suami lagi. Mungkin nggak ibu punya suami lagi? Mungkin. Mungkin nggak ibu akan punya anak? Mungkin. Nggak ada yang mungkin. Bisa. Meskipun peluang itu kecil, gitu. Tapi bisa. Ya. Tentu tidak ada yang bisa memberikan solusi terbaik, karena kan saya hanya ngasih nasihat. Pasti ibu bilang, Pak Ustaz Pak, doang. Tapi coba kalau Pak punya suami sendirian, kalau Ustaz tiap malam, nah, ya benar juga. Ya, jadi ibunya masih punya suami, meskipun suaminya ngeselin, bersyukur masih dinamatin. Kalau ibu lagi galah. Nah, kalau buat kakak, ya tentu itu yang bisa kami sampaikan, bahwa setiap orang pasti ujiannya beda. Mungkin kakak bahagia, tapi tidak punya anak. Ada lagi orang punya anak, tapi dia nggak sadar. Pangeran Saudi itu lagi kemarin tuh yang sampai puluhan tahun ya, kaya-kaya biaya rumah sakit itu miliaran. Koma 20 tahun koma, bayangin. Ini nggak? Bagaimana pasal orang tuanya? 20 tahun, kesalahan koma, nggak meninggal. Nggak hidup, nggak meninggal, koma aja. Detak jantung sehat tapi nggak bisa koma di sana. Jadi ya, tentu semua dari kita pasti akan diujikan. Tapi tadi Allah bilang, bersyukur sabirin, akan sabar. Allah mau akan kasih hadiah yang mungkin tidak pernah juga. Baik. Ya, Ustaz, alhamdulillah pertanyaan, jawaban, semoga ibu semua puas. Insya Allah nanti kita ketemu lagi sama Ustaz hari ini. Ustaz mohon maaf untuk ditutup dengan doa. Baik, ibu-ibu, rekan-rekan semua, mari kita angkat tangan. Berdoa minta kepada Allah. Wassalamualaikum dari kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ya Ghaffar, Rabbik firli wali walidayya kama rabbayani shaghira. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, wa a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal, wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli, wa a'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa yang membuat takdir kami buruk ya Allah. Dosa-dosa yang membuat Engkau murka kepada kami. Dosa-dosa yang menutup pintu rezeki kami, dan dosa-dosa yang membuat hidup kami hancur berantakan ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Allah yang Ghaffar, ya Ghafur, ya Allah yang Tuhan kami. Sungguh kami ini adalah hamba yang lemah ya Allah. Kami sering terluka, kami sering kecewa ya Allah, mempertanyakan takdir-Mu. Kami seringkali tidak ikhlas menerima ketetapan-Mu ya Allah. Maka jadikanlah kami hamba-hamba yang ikhlas dalam setiap menerima takdir dan ketetapan-Mu ya Allah. Kami yakin seluruh ketetapan dan takdir-Mu itu baik ya Allah. Mudahkan kami untuk bisa menjalaninya dengan penuh keimanan dan ketakwaan ya Allah. Jika ada catatan takdir buruk yang telah tertulis untukku, maka hapuskanlah itu ya Allah, dan gantilah dengan takdir yang baik. Gantilah dengan takdir yang membuat hidupku bahagia dan sejahtera ya Allah. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang tuaku ya Allah, baik yang masih hidup ataupun kita sudah meninggal ya Allah. Bagi yang masih hidup, tolong berikan kesempatan kepada kami agar kami bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Kami sayang sama ibu kami, sama ayah kami ya Allah. Maafkan kami yang belum bisa membalas kebaikan orang tua kami ya Allah. Dan bagi orang tua kami yang telah meninggal, tolong berikanlah tempat yang terbaik untuk mereka ya Allah. Ampuni segala dosa-dosanya ya Allah. Berikanlah tempat yang mulia di sisi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tutup aib-aib kami ya Allah. Aib kami banyak sekali ya Allah. Sungguh jika bukan Engkau yang menutup aib kami akan menjadi orang yang paling hina ya Allah. Dan tidak ada orang yang akan menemui kami ya Allah. Ya Allah, uruslah hidup kami, aturlah hidup kami ya Allah. Kami capek ya Allah mencoba mengatur hidup ini sendiri. Kami capek ya Allah.
hebat, sok kuat bisa mengatur ini semua ya Allah. Padahal ternyata hancur semua ya Allah. Kita semua kami yang mengurus ya Allah. Engkau sebaik-baik pengurus dan kehidupan kami. Wallahu khairul makirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah zalim sama diri kami ya Allah. Kami jahat sama diri kami ya Allah. Kami banyak berbuat dosa dan maksiat ya Allah. Maka ampuni semua itu ya Allah, ganti dengan pahala dan kebaikan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.